Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, Bambang mau absen dulu. Cinta, berdua. Ada Kesa, ada Dava, Sani ya, Mas Andika, Mbak Alia, Mas Fikri juga sudah masuk. Berarti sudah masuk semua. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Pak. Siang, Pak. Siang. Pada siang hari ini kita akan belajar tema 3 ya, mengenai benda padat. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu dulu, lagu Indonesia Raya. Pada kesempatan siang hari ini, ini tujuan apa toh pada pembelajaran kali ini yang kita dapat nantinya setelah selesai kita belajar tema 3 pada subtema 2 ke pembelajaran ketiga. Apa yang kita dapat atau tujuan apa? Yang pertama, tujuannya 1. Siswa mampu menemukan pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat di dalam teks non-fiksi. Bisa kita lakukan atau bisa kita dapat setelah mempelajari tema ketiga pada sub pembelajaran kedua pada pembelajaran ketiga. Sebelumnya coba lihat video pembelajarannya, dilihat, disimak, dilihat ya. Setelah itu kalian lakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat tersebut. Sudah dengarkan. Ini mengenai benda padat. Sebelum sampai situ, benda padat. Pada pertemuan kedua, pada pembelajaran kedua, kalian kan mempelajari mengenai benda cair. Ya ta? Benda cair. Lah, di pembelajaran ketiga, kita akan belajar mengenai benda padat. Coba kalian sebutkan di sekitar kalian benda padat apa saja yang bisa kalian kalian ketahui. Ya, apa saja? Kursi. Coba. Ada kursi. Ada apa lagi? Pulpen, pensil. Apa lagi? Tas. Ya. Lemari. Batu. Semua yang kalian sebutkan. Ya, batu termasuk. Apakah benda-benda itu bisa kalian pegang? Kemudian ukuran benda padat tidak berubah meskipun berpindah-pindah, ukurannya juga tidak berubah. Kemudian volumenya tetap. Itu massa jenis kerapatannya relatif tinggi. Itu mengenai ciri atau benda padat. Coba kalian amati dan kalian baca, coba salah satu dibaca. Alia, baca. Alia baca. Benda
pada di sekitar kalian banyak benda seperti padat. Meja, plastik, penggas, dan pensil adalah benda padat. Dari situ kita bisa tarik Oh, bahwa lemari yang panjang, kursi yang panjang, lebar, ada televisi juga, ada lebar panjang. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kita juga bisa mempelajari mengenai satuan baku atau satuan panjang atau konversi satuan panjang suatu benda. Itu di matematika pada pembelajaran kedua kemarin kalian mempelajari mengenai satuan baku mengenai berat. Nah, tapi sekarang kita akan mempelajari mengenai satuan baku panjang atau jarak atau panjang dan jarak. Nah, untuk unit satuan panjang. Misalnya contohnya penggaris panjangnya berapa? Oh, 20 cm. Itu udah termasuk mengenai konversi satuan panjang. Di situ ada sentimeter. Untuk lebih pahamnya, lihat, kalian amati. Nah, ini menghitung konvensi satuan jarak atau panjang. Jarak. Nomor 1 coba, cinta. Dibaca cinta. Tiro dan Ahmad bersepeda dari sekolah ke taman kota. Jarak sekolah ke taman kota adalah 1.200 meter. Ahmad tiba di taman kota terlebih dahulu. Nah, soal itu berarti mengenai konvensi satuan jarak. Rumahnya dari taman kota 1.200 meter. Nah, Ahmad tiba di taman kota terlebih dahulu. Togar pulang sekolah dengan naik bus. Kemudian ia berjalan kaki. Jarak sekolah ke rumah Togar 6 km. Togar naik bus sejauh 5,5 km. Kemudian ia berjalan kaki hingga ke rumah. Berapa meter jarak halte ke rumah Togar? Berapa? 0,5. 0,5. Pintar. Itu ya, itu mengenai konversi satuan jarak. Nah, sekarang kalian coba kerjakan LKPD. Langkahnya, masukkan benda yang kamu kumpulkan. Nanti kumpulkan semuanya, alatnya dikumpulkan. Ada ember, ada gelas, ada kantong plastik. Nanti semua benda-benda yang kalian bawa atau yang kalian kumpulkan dari lingkunganmu, dari rumahmu, kalian coba masukkan ke ember. Apakah bentuknya berubah? Apakah tidak? Beratnya berubah atau tidak? Tidak. Nah, tuh. Kemudian masukkan ke plastik, kemudian masukkan ke gelas dan seterusnya. Itu nanti kalian kerjakan di LKPD tersebut di Google Classroom, kalian buka, kalian lihat. Setelah itu kalian kirim hasil pengamatanmu melalui Google Classroom ya di kelas 3. Siap? Ya. Untuk yang kedua, tugas yang kedua itu LKPD matematika sama. Kalian buka LKPD di Google Classroom yang kedua. Setelah itu kalian kerjakan. Ditulis, kemudian dikirim, difoto, dikirim melalui Google Classroom. Itu mengenai pembelajaran pada benda padat dan satuan panjang. Dari sini ada pertanyaan. Selanjutnya, setelah tadi itu dari tadi kan kita belajar menulis, ada berhitung. Nah, ada lagi kita belajar mengenai bernyanyi. Kita menyanyikan lagu tangga nada minor. Ya. Nah, salah satu tangga nada minor itu ada lagunya ini, lihat. Abang set dulu ya, ini dilihat.
Udah kelihatan? Kalau Mau yang dilihat? belum, dilihat. Ini, dengarkan lagunya. Ayo, sambil senyum. Yo, lincah. Musik mengawali pawai sarana bertalu, pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Para penonton terkesan. Nah, itu salah satu contoh lagu yang bertangga nada minor, berarti temponya cepet, semangat. Dari lagu tadi teksnya itu menceritakan suasana hatinya yang bagaimana? Yang senang toh, menyanyikan lagu senang tetap. Nah, itu. Nah, nanti tugas di rumah pada LKPD ketiga, kalian bernyanyi sambil menggerakkan kaki, berjalan, sing semangat. Nah, itu toh. Nah, nanti di video kemudian dikirimkan di Google Classroom juga. Itu tugas kalian nanti di rumah. Nah, dari sini, dari tadi pertama benda padat, konversi satuan panjang, dan tangga nada minor. Ada pertanyaan atau lagu barisan musik ini? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Ya, benda padat, satuan panjang, kemudian tangga nada minor. Tangga nada minor tadi temponya bagaimana temponya? Tangga nadanya bertempo cepat. Nah, dari sini kalau nggak ada pertanyaan, berarti nanti kalian langsung dibuka Google Form-nya di Classroom juga. Di situ ada pertanyaan. Sebelum kita akhiri, kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Gundul-gundul pacul. Nah, itu mengenai lagu Gundul-Gundul Pacul yang berasal dari Jawa Tengah. Nah, sebelum kita akhiri, ya, yang penting satu pesan Pak Bambang, jaga kesehatan. Jangan lupa belajar, pakai masker, cuci tangan, makan makanan yang bergizi. Untuk mengakhiri, coba kalian berdoa dulu. Ya, berdoa satu berdoa. Selesai. Selamat siang, Pak Bambang. Selamat siang ya. Penting jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Pak Bambang akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.